Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, atas nama saya Ricardo Vigo Fian Babu, biasa dipanggil Vigo, kelas B 2019, MVM 190401140057. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ajakan mengenai generasi muda milenial tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, di sini jati diri sebuah bangsa salah satunya dapat dilihat dari bahasa, tak terkecuali bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bangsa Indonesia yang digunakan yaitu bahasa Indonesia, yang memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan sehari-hari warga negaranya. Nah, Indonesia dalam hal berkomunikasi seringkali dengan alasan mempermudah komunikasi. Tidak sedikit orang menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak baik dan benar. Karena itu perlu adanya kepatuhan dalam penggunaan bahasa Indonesia agar pertahanan bahasa Indonesia tetap terjaga, mengingat banyak sekali pengaruh yang dikarenakan globalisasi. Salah satunya pada sektor pendidikan, dimulai dari peningkatan kemampuan berbahasa para pengajar yang kemudian diharapkan dapat menjadi contoh untuk peserta ajarannya. Jika kita melihat di lapangan, para pengajar dapat menjadi contoh untuk peserta ajarnya jika melihat para pengajar maupun peserta ajar belum sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Selain sebagai jati diri bangsa, fungsi bahasa Indonesia yaitu merupakan lambang kebangsaan nasional dan pemersatu berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang. Berbahasa yang baik ialah berbahasa sesuai dengan lingkungan bahasa itu yang digunakan dalam hal beberapa faktor menjadi penentu. Pertama, orang yang berbicara. Yang kedua, orang yang diajak berbicara. Ketiga, situasi itu formal atau non-formal. Keempat, masalah atau topik pembicaraan. Nah, di sini adalah faktor yang menjadi penentu dalam bahasa yang baik dan benar. Aturan bentuk strukturnya kalau berbahasa Indonesia, baku harus seperti bahasa yang kaidahnya tertulis dalam buku-buku tata bahasa Indonesia. Meninggalkan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi akan berakibat besar dalam kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Begitu juga yang terjadi pada bahasa Indonesia yang disempurnakan jika semakin ditinggalkan oleh masyarakatnya. Dampak buruk yang dapat dirasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan remaja ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, sedangkan dampak tidak langsung adalah merusak bahasa nasional itu sendiri. Nah, mungkin beberapa tahun ke depan masih bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun bagaimana dengan 50 tahun yang akan datang atau beberapa tahun yang akan datang? Hal itu yang menjadi tugas kita sebagai remaja sekaligus pelajar yang masih peduli dengan bahasa Indonesia. Ayo, kita semua mahasiswa dan calon guru, kita harus tetap menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cara menyampaikan, cara mendengarkan, kita semua harus mendengarkan, karena semakin banyak masuknya berbahasa gaul telah mengikis dan merusak bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini hampir sudah tidak ada yang menggunakan dengan benar. Sedikit sekali remaja yang menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Selama waktu yang berjalan, penggunaan bahasa Indonesia dengan digambarkan telah digeser dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal dikarenakan masuknya bahasa Indonesia asing yang sekarang semakin melebar. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat para remaja yaitu kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dengan tindakan yang nyata dari diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah. Karena itu merupakan elemen penting untuk perubahan agar remaja, masyarakat, dan pemerintah Indonesia memiliki rasa bangga bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa sebagai identitas kita dan sebagai lambang kebanggaan kita. Terima kasih. Nah, ayo kita
tetap membangun bahasa Indonesia dan tetap mempertahankan bahasa nasional kita, agar kedepannya penerus kita juga ada yang ingin meneruskan bahasa Indonesia. Nah, sampai di sini cukup sekian dan terima kasih. Selama corona tetap jaga kesehatan dan ingat, kita orang Indonesia harus memegang teguh bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.